Kita akan membahas tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari.
sholat. Dalam menjalankan sholat tentunya ada syarat wajib sholat. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat suci dari haid dan nifas. Selain syarat wajib, ada juga syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dua, suci tempat, badan, pakaian dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Rukun sholat. Dalam sholat ada 13 rukun, yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud 2 kali, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi salam dan takbir. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Banyak keutamaan sholat dan zikir yaitu tertanamnya jiwa ketauhidan atau keimanan yang utama, hubungan terjalin baik antara manusia dengan Tuhannya, memperoleh ketenangan jiwa, melatih disiplin, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang taubat. Berzikir dan sholat berpahala besar. Selanjutnya, setelah kita tadi mengetahui materi-materi tentang belajar sholat dan zikir, kita sekarang membuat kuotas. Apa sih kuotas itu? Kuotas adalah biasanya kata-kata mutiara ya, kata-kata mutiara atau kata-kata yang indah. Jadi suatu kuotas itu adalah suatu kalimat atau ucapan yang kalimat yang berisikan ide, pendapat atau gagasan seseorang. Berikutnya marilah setiap kelompok ini menuliskan kuotas, silakan nanti mencari pembacaan atau sumber materi dari manapun boleh. Pembacaan nanti dituliskan, kemudian nanti dibacakan masing-masing kelompok. Ini saya terangkan. Satu, silakan mencari di apa internet boleh. Ya, untuk apa tuliskan di situ nama kelompoknya, kebiasaan maka sukses akan menjadi kepastian dengan izin Allah. Dari kelompok 2 silakan dibacakan. Judul jangan abaikan sholat. Mengharapkan surga tetapi mengabaikan sholat ibarat menunggu kereta api itu bandara. Ya bagus sekali ya. Kelompok 1, kelompok 2 bagus sekali. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 membacakan hasil dari diskusi kelompoknya.
Kegelisahan hilang saat sholat dimulai. Ya, jadi alhamdulillah kegelisahan hilang saat dimulai. Ya, berarti kalau kita sholat akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Ya, terima kasih, bagus sekali. Alhamdulillah pada kali ini kita telah melaksanakan dengan baik, khususnya teman-teman semuanya yang mengajarkan dengan baik. Semoga menjadi pemahaman yang bermakna ya bagi kita semuanya, sehingga dapat memahami materi kita, sehingga selanjutnya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya, alhamdulillah. Semoga nanti kita untuk berikutnya kita tingkatan lagi dengan lebih lanjut lagi ya. Terima kasih. Saya simpulkan bahwa sholat adalah ibadah yang utama ya, ibadah yang utama di antara ibadah lain. Karena apa? Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Semoga yang hasilnya menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembelajaran pada hari ini marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sama-sama doa batasi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang sesungguhnya dengan baik. Yang pertama, biasanya itu khusyuk adalah niatnya. Jadi waktu niat itu sampai ingat ini sholat apa. Kita melanjutkan kemarin sudah kita dalam tahap pengenalan, sekarang adalah kontekstual ya. Kemarin saya sampaikan tentang beberapa tanaman berbahaya serta khasiatnya. Nanti untuk lebih dalam lagi ya tentang tanaman-tanaman itu apa yang akan kita lakukan. Sebelumnya pertama nanti kita saya bentuk kelompok dulu ya untuk supaya dapat mengumpulkan gimana ya. Oke. Untuk pertama adalah jadi nanti kita langkah-langkahnya ada 3 itu. Pertama adalah menyiapkan medianya, kemudian yang kedua adalah menyiapkan tempat untuk menanam, dan yang ketiga adalah tanamannya kita lakukan dengan penanaman biasa. Oke. Ya sebenarnya saya bentuk dulu ya untuk kelompoknya. Ya. Kelompok jadi jumlahnya nanti ada kelompoknya 5 ya. Masing-masing nanti sesuai dengan kelasnya. Oke, nanti ketua kelas untuk mengkoordinasi aturan saya nanti saya
dengan pupuk. Nah, pupuk bisa dari pupuk kandang. Jadi kotoran kandang itu bisa untuk menyembuhkan tanah. Kemudian disiapkan polybag untuk kita dalam memanfaatkan botol-botol bekas ya, atau botol bekas. Nanti seperti tadi yang di kelompok pertama kita menyiapkan botol-botolnya ya, atau menyiapkan tempatnya. Kemudian yang ketiga, tempat tersebut diberikan logam untuk tempatnya tanah dan juga tanaman. Kemudian memasukkan masing-masing bibit kunyit ya, kunyit tadi kemudian dimasukkan kepada tempat tersebut. Kemudian setelah itu baru ditempatkan di tempat yang disediakan atau tempat yang untuk ditata dengan rapi. Selanjutnya nanti setelah ini bisa itu pertama kunyit. Nah, sekarang kunyit. Nah, ini bagaimana cara untuk pengobatan? Nah, misalnya untuk memanfaatkan. Jadi setelah kunyit tersebut kita sirami sampai dengan umur dewasa, kemudian bisa kita panen ya. Itu nanti bisa disiapkan air 14 air tambah, kemudian 14 air di rebus ya, rebus. Kemudian diparutkan kunyit tersebut. Nah, kunyit tersebut diparut atau blender, kemudian dimasukkan juga 1 sendok teh. Harusan kunyit yang ada di dalam itu dipindahkan ke tempat tadi. Kemudian ini rebus selama 10 menit. Jadi nanti hasil dari kunyit tadi dimasukkan ke tempatnya di tempat yang selama 10 menit. Kemudian setelah itu kita tulis apinya dimatikan. Kemudian disaring air tersebut. Nah, setelah itu dimasukkan jeruk atau madu. Jangan manis itu sebagai rasa manis dan menambah vitaminnya. Itu digunakan untuk madu. Yang kedua, kita cari yang lidah buaya. Nah, ini lidah buaya ya. Nah, lidah buaya ini kita jumpai ada bentuknya apa namanya? Tebal. Ini adalah untuk obat, bisa untuk penyembuh luka dan juga penyembur rambut ya, maksudnya. Cara menanamnya juga sama, campurkan pupuk dan tanah di polybag ya. Caranya juga sama, campurkan pupuk humus tadi yang dari pupuk kandang, kemudian dimasukkan ke dalam pot atau wadah. Itu kita tadi menggunakan gelas atau botol yang tidak berguna ya, yang sampah tadi kita memanfaatkan. Kemudian letak-letak jahe tadi ya, setiap jahe itu kan ada ada tunasnya ya, itu kita tanamkan, kita tempatkan di situ, kemudian kita siram. Nah, setiap hari maka itu akan tumbuh dan bisa banyak ya, anak-anaknya bisa banyak seperti menyebar begitu ya. Kemudian setelah panennya bisa kita ambil, kita cuci jahenya, kemudian kita iris atau bisa kita parut juga, kemudian kita campur dengan itu ada buah lemon ya, buah lemon, kemudian juga airnya. Ini juga untuk kesehatan, jadi kepada tubuh bisa menggunakan tubuh ya. Itulah ya, jadi
Ya seperti ini ya anak ya. Jadi ini adalah untuk lidah buaya ya. Hanya seperti ini. Jadi nanti kelompok yang apa? Yang kita isi dengan tanah sama pupuk kandang. Kemudian ini kita tancapkan ya seperti ini. Nanti setelah itu kita tempatkan pada tempatnya, kita rawat dan kita siram setiap hari. Maka nanti akan tumbuh banyak cabang. Kalau ini masih kecil ya, nanti kita punya seperti ini akan tumbuh banyak. Nah, nanti kita memanfaatkannya nanti kita juga kita potong seperti ini. Nah, kalau ini nanti di dalamnya itu ada getahnya atau ada semacam jelly. Nah, yang ini yang kita manfaatkan untuk misalnya mengobati luka. Sama tadi kita campur dengan madu untuk diproseskan pada luka. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, untuk yang lain juga banyak nanti manfaatnya ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Demikian anak-anak. Berikutnya juga ada daun pepaya ya. Nah, ini saya bawa contohnya sedikit ya. Ini juga bisa nanti kita tanam. Ini manfaatnya selain daunnya juga nanti buahnya. Buahnya yang berwarna mengandung vitamin A ya. Kemudian untuk daunnya ini manfaatnya ya bisa sebagai sayur ya untuk menyembuhkan penyakit asam urat. Jadi semuanya manfaat. Inilah apa namanya ciptaan Allah ya, semuanya pasti bermanfaat termasuk ini toga tanaman obat keluarga. Karena beberapa tanaman yang berkhasiat yang insya Allah nanti kita akan tanam di sekolah kita supaya sebagai obat kesehatan ya dapat kita manfaatkan. Kemudian nanti kelompok-kelompok tadi yang sudah ada ya itu nanti kita bekerja bersama-sama ya untuk yang menyiapkan tempatnya juga dikerjakan menyiapkan tempatnya, untuk yang menanam kita bersama-sama, kemudian nanti kita tetap bersama-sama sehingga alhamdulillah taman kita juga indah, selain itu juga bermanfaat bagi kesehatan. Oke. Demikian, ada pertanyaan? Oke, demikian pada pertemuan konseptual kali ini saya sampaikan, semoga kita semua dapat menjalankan dengan baik ya. Alhamdulillah, kita tutup kesempatan pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.